warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan review jurnal mengenai mata kuliah evaluasi kinerja dengan judul Evaluation of Hospital Performance Using the Excess Day in Acute Care Measure in the Hospital Readmission Reduction Program atau evaluasi kinerja rumah sakit menggunakan kelebihan hari dalam tindakan perawatan akut dalam program pengurangan penerimaan kembali rumah sakit. Jurnal HHS Public Access tahun 2021, penulis yang pertama Risi, yang kedua Karen, yang ketiga Nihar, yang keempat Brush, yang kelima Mutia, dan yang keenam LG Gilstrap, ketujuh Chang Yu, yang kedelapan Robert, dan reviewer yaitu saya sendiri Suci Ramadhani. Selanjutnya, ide atau gagasan program pengurangan penerimaan kembali rumah sakit atau HRRP telah memberikan sanksi kepada rumah sakit dengan tingkat 30 tingkat penerimaan kembali per hari lebih dari 3 miliar hingga saat ini. Para dokter dan pakar kebijakan telah menyampaikan kekhawatiran bahwa tindakan penerimaan kembali selama 30 hari yang digunakan dalam program ini memberikan gambaran kinerja yang tidak lengkap, karena tidak mencakup semua kejadian di rumah sakit yang mungkin terjadi setelah keluar dari rumah sakit. Sebaliknya, ukuran hari tambahan dalam perawatan akut atau EDAC yang saat ini tidak digunakan dalam HRRP mencakup seluruh spektrum pertemuan di rumah sakit atau unit gawat darurat, rawat inap, observasi, rawat inap kembali, dan lama rawat inap yang terkait dalam 30 hari sejak memulangkan. Studi terhadap 3.173 rumah sakit yang berpartisipasi dalam HRRP pada tahun fiskal 2019 membandingkan kinerja pada tindakan penerimaan kembali dan EADAC serta mengevaluasi apakah penggunaan tindakan EADC akan mengubah. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, apakah ukuran EADAC mengklasifikasi ulang peringkat kinerja dibandingkan dengan ukuran penerimaan kembali? Yang kedua, apakah tindakan EADAC mengubah jumlah yang diterima rumah sakit sanksi finansial berdasarkan HRRP? Yang ketiga, apakah jenis rumah sakit yang cenderung terkena sanksi akan berubah jika tindakan EADAC yang digunakan? Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama untuk mengetahui apakah ukuran EADAC mengklasifikasi ulang peringkat kinerja dibandingkan dengan ukuran penerimaan kembali. Dan yang kedua untuk mengetahui apakah tindakan EADAC mengubah jumlah yang diterima rumah sakit sanksi finansial berdasarkan HRRP. Dan yang ketiga untuk mengetahui apakah jenis rumah sakit yang cenderung terkena sanksi akan berubah jika tindakan EADAC yang digunakan. Selanjutnya yaitu konstruksi penelitian. Penelitian ini menggunakan statik deskriptif untuk mengkarakterisasi tindakan penerimaan kembali dan EADAC di tingkat rumah sakit berdasarkan kondisi. Peneliti kemudian menilai reklasifikasi peringkat kinerja rumah sakit berdasarkan EADAC dibandingkan dengan ukuran penerimaan kembali. Pertama, rumah sakit diberi peringkat ke dalam 5 kelompok kuintil berdasarkan kinerja mereka saat masuk kembali dan tindakan EADAC secara terpisah untuk setiap kondisi atau kelompok 1 kinerja terbaik, kelompok 5 kinerja terburuk. Kemudian peneliti menghitung proporsi rumah sakit yang dialokasikan ke kelompok kinerja berdasarkan ukuran penerimaan kembali yang akan direklasifikasi ke dalam kelompok kinerja yang berbeda. Jika ukuran EADAC digunakan, statik tertimbang dihitung untuk menilai kesesuaian antara peringkat kinerja tingkat rumah sakit pada penerimaan kembali dan tindakan EADAC. Selanjutnya, peneliti memeriksa perubahan status penalti berdasarkan HRRP dengan menggunakan ukuran EADAC. Pada tahun fiskal 2019,
CMS memulai penilaian kinerja rumah sakit berbasis kelompok sejawat baru untuk menentukan hukuman berdasarkan HRRP, sehingga kinerja penerimaan kembali rumah sakit selama 30 hari untuk setiap kondisi dievaluasi relatif terhadap rumah sakit dengan tingkat kemiskinan serupa di antara populasi pasien Medicare mereka. Semua rumah sakit yang berpartisipasi dikelompokkan menjadi 5 kuintil kelompok sejawat berdasarkan proporsi rawat inap di rumah sakit Medicare di mana pasiennya terdaftar secara ganda di Medicare dan Medicine. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama, reklasifikasi peringkat kinerja. Hampir setengah rumah sakit dengan kinerja terbaik berdasarkan rawat inap ulang gagal jantung sebanyak 49,6% diklasifikasikan ulang ke kelompok kinerja lebih rendah saat menggunakan EDAC. Sebaliknya, banyak rumah sakit dengan kinerja terburuk sebesar 41,9% diklasifikasikan ulang ke kelompok kinerja lebih tinggi dengan EDAC. Pola yang sama terjadi untuk AMI dan pneumonia. Pengukuran statik yang menguji kesepakatan antara penerimaan kembali di tingkat rumah sakit P, pengukuran pertimbangan dan EDAC adalah 0,45 atau 95% CL, 0,42 hingga 0,47. Untuk gagal jantung sebanyak 0,37 CL, 0,35 hingga 0,40 untuk AMI dan 0,50 CL, 0,47 hingga 0,52 untuk pneumonia. Yang kedua, reklasifikasi saus penalti HRRP. Yang pertama, HRRP dan EDAC untuk evaluasi rumah sakit, status penaltinya sebanyak 769 atau 27,0%. Rumah sakit akan berubah jika menggunakan EDAC atau Exchange Day in Acute Care sebagai pengganti readmission rate untuk evaluasi kinerja. Yang kedua, EDAC mengubah klasifikasi penalti. Yang pertama, gagal jantung. Sebanyak 387 rumah sakit tanpa penalti menjadi penalti dan 382 rumah sakit penalti menjadi tanpa penalti. Yang kedua, AMI. Sebanyak 292 rumah sakit penalti menjadi tanpa penalti dan 289 rumah sakit tanpa penalti menjadi penalti. Yang ketiga, penyakit pneumonia. 362 rumah sakit tanpa penalti menjadi penalti dan 362 rumah sakit penalti menjadi tanpa penalti. Selanjutnya yaitu EDAC menguntungkan rumah sakit kecil dan pedesaan, di mana gagal jantung penalti berkurang dari 49,5% menjadi 40,5% untuk rumah sakit kecil dan dari 46,9% menjadi 36,8% untuk rumah sakit pedesaan. AMI penaltinya berkurang dari 48,8% menjadi 43,9% untuk rumah sakit kecil dan dari 45,3% menjadi 38,1% untuk rumah sakit pedesaan. Pneumonia penaltinya berkurang dari 45% menjadi 38,5% untuk rumah sakit kecil dan dari 40,3% menjadi 34% untuk rumah sakit pedesaan. Jadi, EDAC memberikan gambaran lebih komprehensif tentang penggunaan rumah sakit dan dapat membantu mengidentifikasi rumah sakit yang berisiko tinggi readmission tanpa penalti yang tidak adil. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Status penalti di lebih dari seperempat rumah sakit akan berubah jika kebijakan EDAC digunakan dalam HRRP
dan kecil kemungkinannya rumah sakit kecil dan pedesaan menerima penalti. CMS harus mempertimbangkan penggunaan ukuran EDAC yang memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penggunaan rumah sakit dalam 30 hari setelah keluar dari rumah sakit, dibandingkan dengan ukuran penerimaan kembali untuk mengevaluasi kinerja sistem layanan kesehatan di bawah program berbasis kualitas, pelaporan, dan nilai federal. Baik, adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu melakukan studi lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak penggunaan Access Day in Acute Care atau EDAC terhadap kinerja rumah sakit secara lebih mendalam, termasuk analisis lebih lanjut tentang efektivitasnya dalam mengukur penggunaan rumah sakit dan memperluas cakupan penelitian untuk melibatkan lebih banyak rumah sakit dan periode waktu yang lebih panjang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana penggunaan EDAC dapat mempengaruhi kebijakan pengurangan penerimaan kembali rumah sakit. Baik, demikianlah hasil review yang telah saya bacakan. Thank you for watching.